Selamat sore Mas, boleh minta waktunya? Ya, selamat sore Made. Ya, boleh. Apakah kamu tahu tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara? Kalau wawasan kebangsaan itu pengetahuan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau bela negara, sikap bela negara. Wawasan kebangsaan itu semacam cara pandang kita yang dilandasi akan kesadaran diri kita bahwa kita ini adalah suatu bagian dari negara. Jadi dalam penerapan di kehidupannya kita harus selalu melihat dari nilai-nilai dan norma yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kalau bela negara menurut saya itu adalah cara kita untuk bagaimana mencintai tanah air kita. Jadi setiap tindakan, sikap, dan perilaku kita harus dilandasi pada kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau menurut saya mungkin ada dua ya. Satu, cara pandang kita terhadap bangsa atau negara dalam bermasyarakat dan bernegara, cara pandang kita ini. Terus yang kedua, sedangkan yang kedua bela negara ya. Bela negara ya. Bela negara adalah sikap yang menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air. Bela negara ya. Jadi menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air. Kita ini ya, Pak. Iya. Apakah COVID itu termasuk di dalam ancaman untuk keutuhan negara? Kalau menurut saya iya, karena beberapa masyarakat ada yang tidak percaya dengan COVID-19 dan juga ada yang percaya. Jadi bisa menyebabkan pro dan kontra antara masyarakat. Kalau buat COVID, kalau wabah COVID itu, saya kira mau dibilang ancaman bisa, mau dibilang enggak juga bisa, karena tergantung cara pandang kita memandangnya itu apa pandemi COVID itu sebagai musibah apa sebagai kecelakaan lah gitu. Kecelakaan. Terus kalau memandang sebagai musibah atau itu kecelakaan, mungkin kita itu mungkin harus kita sendiri yang menyikapinya. Apa itu bisa menjadi ancaman atau bagaimana, terserah kita. Tapi kalau menurut saya itu bisa ancaman, bisa juga enggak, karena tergantung perilaku masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya bisa menyikapi dengan wabah COVID ini, mungkin bisa merupakan suatu pelajaran buat masyarakat kita, harus berperilaku yang baik terhadap lingkungan, terhadap kita sendiri, sama-sama manusia gitu. Jadi ancaman bisa jadi ancaman, tergantung kita memandang dia. Bagaimana kita menyikapi ya. Kalau kita menyikapinya secara baik ya, kita mungkin bisa, katakanlah ada yang bilang bisa berdampingan dengan COVID, kan ada sama COVID kan sama dengan penyakit biasa gitu. Wabah biasa dulu pernah ada wabah flu burung, wabah flu macam-macam ya. Itu bisa, karena itu bisa berdampingan lah gitu. Kalau mungkin kayak di Singapura kan kita sekarang bisa berdampingan lah gitu, dengan COVID itu mungkin. Tergantung kita memandangnya. Kalau maksud saya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya bela negara di tengah kondisi pandemi ini? Ya, yang pasti patuhi protokol kesehatan sih. Terus tuh pakai masker, juga kalau keluar rumah, jaga jarak, dan ikuti vaksinasi. Oh, terkait COVID ini, ya memang COVID ini sangat bukan hanya di negara kita ya, di dunia bahkan sudah menjadi pandemi. Nah, sikap kita
bagaimana terkait penerapannya terhadap bela negara dan wawasan kebangsaan. Kalau menurut saya itu kita harus tetap mematuhi perintah dari pemerintah kita. Dengan kita mematuhi perintah oleh pemerintah, maka kita sudah menerapkan nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara serta sikap bela negara kita terhadap bangsa ini. Tindakan saya dalam mengimplementasikan bahaya ini ya, tindakan saya dalam mengimplementasikan bela negara terkait menghadapi COVID sebagai ancaman pada bangsa ya. Kalau menurut saya itu ikut aturan prokes saja, aturan prokes, menjaga jarak, mencuci tangan, itu bagian dari membela negara, sama dengan begitu. Semua ikut aturan negara, prokes, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, itu sama dengan membela negara, karena sama-sama menjaga ketertiban dalam menghadapi COVID ini. Ada nggak saran-saran buat masyarakat terkait kondisi pandemi sekarang ini? Mungkin mematuhi protokol, terus tuh jika mempunyai rezeki berlebih bisa mendonasikannya terhadap pembelian tabung oksigen ataupun kepada para pekerja medis. Saran saya kepada masyarakat umum, kita hendaknya selalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Kita harus mematuhi protokol kesehatan yang diantaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terus selanjutnya adalah kita harus bisa menjaga fisik kita sendiri. Kita terutama sebagai anak muda itu dengan adanya pandemi ini jangan kita terus bermalas-malasan, malah menjadikan kita jarang mobilitas, itu menurut saya kurang baik. Jadi dengan keterbatasan mobilitas ini kita harus manfaatkan untuk melakukan aktivitas fisik yang bisa kita lakukan misalkan di dalam rumah atau mungkin di halaman, sehingga fisik kita itu tetap terjaga dan imun kita tetap kuat. Kalaupun imun kita kuat, maka kita akan bisa menangkal segala virus dan penyakit yang datang kepada kita. Saran saya buat masyarakat atau kita sendiri, sarannya ikut aja peraturan yang ada, yang diterbitkan oleh pemerintah, ikut aja aturan itu, karena saya kira kalau semua ikut aturan yang ada, mesti itu merupakan suatu jalan yang terbaik lah, kalau ikut aturan yang dari pemerintah itu. Kalau maunya mau berkumpul-kumpul, mau bareng-bareng tuh sebaiknya ditahan dulu lah. Jangan bikin kerumunan, jangan kumpul-kumpulan dulu lah, biar pandemi ini berlalu. Itu satu jalannya. Jadi, terima kasih banyak masukan sarannya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan wawancara yang telah kita lakukan pada 3 narasumber dari 3 generasi yang berbeda, kita dapat ambil pelajaran bahwa kita belum bisa mengambil gambaran umum keadaan masyarakat lain secara luas. Namun, dapat kita ketahui pesan dan harapan bangsa ini terkait dengan wabah COVID-19 yang sangat luar biasa ini menjadi ancaman yang perlu kita lakukan aksi bela negara dengan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ada, seperti halnya protokol kesehatan yang perlu diterapkan dimanapun kita berada, khususnya di tempat umum.